Rumah Podcast ini merupakan saya rasa pilot project yang pertama ya. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Pilot project yang pertama di jajaran TNI Angkatan Darat. Nah, ini sangat luar biasa ya, sehingga bisa menyampaikan informasi kepada publik. Betul. Publik bisa tahu bahwa TNI ini kerja untuk rakyat. Iya. Kerja untuk rakyat sampai kapanpun ya, sampai tetes darah penghabisan ya, kita berjuang untuk rakyat ya. Salah satunya ini pun salah satu merupakan inovasi-inovasi yang mendukung kebijakan pemerintah dalam bidang reformasi birokrasi. Betul, Bapak. Halo sahabat dan followers podcast 151 Binaya dimanapun berada. Apa kabar semuanya? Baik, jumpa lagi bersama saya Sardako Atrafela Aprilia Musasail di Rumah Podcast 151 Binaya. Nah baik, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Siapakah beliau? Brigadir Jenderal TNI Tato. Baik, langsung saja kita sapa. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Nah baik Bapak, sebelum kita masuk ke materi podcast kita hari ini, boleh Bapak perkenalan diri supaya sahabat dan followers kita bisa mengenal siapa narasumber kita hari ini. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Tato Hadian, pangkat Brigadir Jenderal TNI. Saya lulusan Akmil 92. Kebetulan kita sama-sama dengan Pak Danrem. Ini Bapak mungkin sebelum kita masuk pembahasan kita lebih dalam lagi nih Bapak, saya ingin bertanya, mungkin kesan Bapak pertama kali datang di Ambon, atau mungkin ini pertama kali atau Bapak udah berulang kali datang ke Ambon mungkin? Alhamdulillah baru pertama kali. Pertama kali. Nah, Jadi kita pertama kali datang ke Ambon, begitu sebelum turun landing pesawatnya landing Bapak. pesawatnya, luar biasa ya, Ambon ini rupanya lautannya banyak sekali. Betul Bapak. Dan indah sekali gitu loh. Jadi kita biasa di Jakarta dengan kepadatan lalu lintas dan banyak populasi manusia, begitu datang ke sini kayaknya hijau sekali mata kita itu melihat. Dan terasa segarnya Mbak. Iya betul Bapak. Nah baik Bapak, kita masuk nih di materi kita kali ini. Saya ingin bertanya mungkin tugas Bapak. Ya kebetulan jabatan saya kan Waasrena Kasat bidang perencanaan dan program ya. Jadi kita tugas pokoknya membantu Bapak Asrena khususnya dalam bidang perencanaan. Yang mana kalau secara organisasi Bapak Asrena ini mempunyai 3 Waasrena. Yang pertama Waasrena bidang perencanaan saya sendiri. Kemudian ada Waasrena bidang pengendalian dan Waasrena bidang reformasi birokrasi. Jadi ada 3 Waasrena, yang mana di bawah Waasrena tersebut ada 8 paban ya. 8 paban, ada paban Jaksrentra, paban Renprogar, kemudian paban Litbang Asro. Kebetulan Litbang juga bagian daripada Srena ya. Termasuk juga ada paban Dalpro, paban Sispo, kemudian paban reformasi birokrasi, dan yang terakhir paban Jemen. Organisasinya seperti itu ya. Nah baik Bapak, berbicara soal tugas Bapak nih, saya dengar dulu Bapak pernah berdinas sama Bapak Kasat kita dulu waktu di Kostrad, betul Bapak? Betul. Nah boleh Bapak ceritakan bagaimana Bapak berdinas bersama Bapak Kasat kita dulu? Jadi kebetulan saya berdinas di Kostrad hampir 2 tahun ya sama beliau. Beliau pimpinan yang sangat luar biasa. Nah, kita beri tepuk tangan dulu dong buat Bapak Kasat kita dan Bapak Tato. Luar biasa sekali ya, Bapak. Ya, kalau beliau ini bisa disebutkan sebagai kalau di kita ini boleh dikatakan sebagai al-mukarrom. Jadi beliau memberi, dalam arti kata di sini banyak program-program beliau yang terasa sekali oleh masyarakat. Di antaranya ada program ketahanan pangan ya, yang mana beliau sudah membuka lahan di beberapa tempat seperti di Sukabumi, di Cimas, kemudian ada di Cigataran yaitu Ciamis, Garut, Tasikmalaya dan Pangandaran.
Nah, di situ berkolaborasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang mana memberdayakan masyarakat untuk ikut membantu mensukseskan ketahanan pangan program pemerintah. Iya, Bapak. Jadi ada kelompok tani ya, seperti di Sukabumi terutama di Cipemas itu sudah hampir berapa ribu hektar yang sudah kita buat pertanian ya. Ya, Di antaranya luar biasa sekali. ada pertanian jagung, kemudian ketela, dan termasuk juga tanaman-tanaman jangka panjang. Ini sangat membantu juga roda perekonomian masyarakat di sana. Yang tadinya mungkin masyarakat hari-harinya tidak punya uang ya, sekarang dengan betul. adanya program ketahanan pangan itu ya masyarakat bisa hidup, ya Iya. bisa beli makan, bisa nyekolahkan anaknya dan yang lain sebagainya. Ini cukup luar biasa kalau menurut saya. Iya, betul. Tidak hanya itu saja programnya beliau juga ada program peternakan juga, termasuk juga program air. Ya, program air itu beliau hampir sudah mencapai 2.665 titik air yang ada di seluruh Indonesia. Salah satunya yang paling signifikan adalah di daerah Nusa Tenggara Timur. NTT ya. Iya, di NTT itu kan jarang sekali masyarakat bisa mendapatkan air bersih. Betul, Bapak. Nah, dengan adanya program air tersebut, ya masyarakat sekarang sudah bisa mandi. Iya, betul, Bapak. Luar biasa ya, sudah bisa mandi di rumahnya masing-masing. Yang tadinya dulu mungkin dia ngambil air untuk minum saja harus jalan sampai 3 atau 5 kilo. Jadi saya rasa ini sangat menyentuh masyarakat, dan program ini perlu ditingkatkan ataupun perlu ditindaklanjuti sampai seterusnya lah, sampai masyarakat kita khususnya masyarakat Indonesia bisa sejahtera sesuai dengan amanat undang-undang. Tidak hanya itu saja, beliau juga sangat memperhatikan prajurit-prajurit kita yang melaksanakan tugas operasi baik itu di Papua maupun di perbatasan, yang mana beliau bisa melengkapi keperluan-keperluan di prajurit di daerah operasi, dan alhamdulillah bisa menghasilkan terpenuhi dan bisa menghasilkan yang terbaik buat negara dan bangsa. Oke, saya rasa itu pengalaman kami sama beliau. Ya boleh dikatakan intinya beliau sangat luar biasa lah. Iya. Makanya tidak salah kalau Menteri Pertanian menyampaikan bahwa beliau adalah Bapak Air. Iya, betul, Bapak. Luar biasa sekali ya Bapak kita, Bapak Kasat. Mulia sekali program-program beliau. Mensejahterakan masyarakat kecil, iya betul, ya. Bapak. Apalagi kan kami yang di wilayah-wilayah timur Ya, sini betul. ya, Pak. Betul. Baik, Bapak nih, ada lagi nih yang ingin saya tanyakan nih, Bapak. Mungkin ada pengalaman suka duka Bapak selama menjabat sebagai Wasrena, Bapak? Kalau pengalaman suka dan duka, saya rasa semuanya suka juga. Suka. Senang terus ya, Senang Pak? terus. Luar Kalau biasa. selama kita bisa menghayati betul. menghayati tugas pokok kita, kemudian kita bisa melaksanakan dan kita bisa komit apa yang menjadi tanggung jawab kami. Iya, betul. Saya. Pantas sama Pak ceria, keriputnya nggak ada, Bapak. Ceria terus ya di Wasrena. Nah, baik Bapak, sebelum kita menutup acara kita di siang hari ini, saya mungkin boleh minta tanggapan dari Bapak soal Rumah Podcast 151 Bidaya ini, Bapak. Dibangun sama Bapak dan Rem dalam jangka waktu 3 bulan saja, Bapak. Mungkin tanggapan Bapak soal Rumah Podcast kami, Bapak. Rumah podcast ini merupakan saya rasa pilot project yang pertama ya. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Pilot project yang pertama di jajaran TNI Angkatan Darat. Nah, ini sangat luar biasa ya, sehingga bisa menyampaikan informasi kepada publik. Betul. Publik bisa tahu bahwa TNI ini kerja untuk rakyat. Iya. Kerja untuk rakyat sampai kapanpun ya, sampai tetes darah penghabisan. Ya, kita berjuang untuk rakyat ya, salah satunya ini pun salah satu merupakan inovasi-inovasi yang mendukung kebijakan pemerintah dalam bidang reformasi birokrasi. Betul, Bapak. Luar biasa sekali, Bapak. Terima kasih atas tanggapan Bapak. Nah, baik. Satu lagi nih, Bapak, mungkin closing statement untuk menutup podcast kita di siang hari ini. Closing statement dari kami yang jelas, kita mengajak kepada seluruh masyarakat ya, khususnya di wilayah
Maluku ini, Betul, Bapak. khususnya anak-anak muda ya, jangan alergi dengan namanya pertanian, peternakan ya. Karena dengan pertanian peternakan ini akan meningkatkan taraf hidup. Saya yakin dan percaya. Yang penting ada kemauan. Kalau sudah ada kemauan pasti akan ada jalan ya. Betul, Bapak. Karena negara Indonesia ini sumber daya alam yang ada tidak hanya batu bara, timah, tapi kekayaan alam yang ada di kita itu cukup banyak. Dibilang plus-plus itu tongkat kayu dan batu pun bisa jadi tanaman. Iya, Nah, betul, Bapak. kenapa kita anak-anak muda sekarang ini tidak berupaya untuk bisa ya mengeksplorasi sumber daya alam yang ada, salah satunya lahan. Di sini kan lahan saya lihat dari pesawat turun itu kelihatan cukup luas ya. Kalau digarap dengan baik, kemudian didampingi dari pihak TNI ataupun kementerian yang lain, saya rasa itu akan bisa berhasil dan kita akan bisa seperti dulu swasembada pangan. Insya Allah bisa itu. Baik, Ya. Bapak. Saya rasa itu saja statement dari saya. Iya, baik. Terima kasih sekali lagi Mbak Rafaela ya. Iya, betul, Bapak. Saya senang sekali bisa berkomunikasi dengan Mbak. Terima kasih, Bapak. Dan tak lupa salam hormat dari kami kepada masyarakat Maluku. Sukses selalu ya, Maluku pasti akan bisa. Terima kasih. Baik, tepuk tangan dulu. Sahabat dan followers podcast 151 Binaya. Terima kasih karena telah menonton video singkat ini. Saya ucapkan terima kasih juga untuk narasumber kami. Saya Sardako Watrafela Aprilia Musasail dan narasumber kita Brigadir Jenderal TNI Tato Hadian. pamit undur diri. Salam kompak dari kami, KMC Mese Aman. NKRI harga mati. We love Indonesia forever.